Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembelajaran parenting kita, membahas bagaimana keunikan anak-anak di masing-masing usianya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang usia 6 tahun ya. 6 tahun udah ya? 6 tahun, 7, 8, 10. Itu yang sudah dibahas. Hari ini kita lanjutkan membahas usia 9 tahun. Seperti apa kira-kira keunikan anak-anak di usia 9 tahun agar kemudian kita tidak merasakan bahwa kok anak saya begini ya, kok anak saya begini. Ada kebiasaan-kebiasaan umum anak 9 tahun yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa tepat menyikapinya. Seperti apa persisnya? Langsung saja kita simak penjelasan dari Bunda Yuki. Silakan, Nak. Penjelasan singkat. Oke, sekarang kita udah masuk di usia 9 tahun. Kalau kita melihat, sepertinya usia 9 tahun itu seakan-akan kalau kita melihat tuh usia-usia yang lebay gitu ya. Kenapa dibilang lebay? Karena yang pertama kadang-kadang mereka itu terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Contoh misalnya lagi mendengar berita nih yang lagi heboh sekarang gitu ya. Contoh lah yang sekarang nih gitu, kayak Mazaya itu kan kayaknya kan ada gitu juga tuh. Jadi misalnya sekarang lagi heboh virus gitu ya. Terus dia nanti gimana kalau keluar harus pakai masker, nanti nggak boleh ketemu sama orang gitu ya. Jadi dia mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang ada di dunia saat ini seperti itu. Kemudian dia juga sering mengkhawatirkan bagaimana kesehatan orang tuanya, bagaimana keadaan orang tuanya. Dia nanti bunda kalau kayak gini nanti sakit kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau ayah terlalu capek nanti ayah juga sakit gitu. Jadi dia itu mengkhawatirkan kondisi orang tuanya. Terus dia juga mengkhawatirkan kalau misalnya dia kehilangan temannya. Artinya teman buat dia, si anak usia 9 tahun itu adalah sesuatu yang spesial, sehingga kalau temannya misalnya nggak main aja sama dia, itu dia udah khawatir yang dia udah nggak suka lagi sama aku, dia udah nggak mau main lagi sama aku kayak gitu. Jadi menurut kita sih ngelihatnya tuh aduh lebih banget sih gitu kan, seperti itu. Terus kemudian dia juga ini sering merasa diperlakukan tidak adil. Contoh kalau misalnya kita punya anak umur 9 tahun gitu ya di rumah, kemudian kita cerita misalnya memberikan apresiasi buat kakaknya atau abangnya gitu ya, wah abang hebat gitu, dia langsung ngerasa oh berarti adik enggak ya gitu, adik enggak bisa ya kayak gitu. Jadi dia sering merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Padahal sih kita nggak seperti itu maksudnya, tapi ya baper lah gitu ya. Kemudian di sekolah pun seperti itu gitu. Jadi dia sering merasa juga diperlakukan tidak adil oleh gurunya gitu. Tuh, kemudian yang pertama tadi kan itu ya, mengkhawatirkan kejadian-kejadian yang terjadi. Terus kemudian kesehatan orang tuanya. Terus apa sih namanya tadi itu, mengkhawatirkan kehilangan teman gitu. Terus kalau anak usia 9 tahun juga itu jadi karena khawatirannya itu gitu ya, seakan-akan tuh dia menyikapi permasalahan itu semua serius gitu ya. Dan kita sebagai orang tua pun nanggepinnya itu bukan membuli lah, maksudnya itu oh kamu nih kayak gitu aja takut, bukan gitu juga. Tetapi kita memberikan ikut merasakan apa yang dia khawatirkan, dan kita membahasakannya dengan bahasa yang positif, dan juga ada sedikit-sedikit kayak bercanda gitu ya. Jadi itu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran dia gitu ya. Kita perlu memastikan kepada si anak umur 9 tahun tuh bahwa apa yang dia khawatirkan tuh tidak benar, apa yang dia rasakan itu tidak sepenuhnya juga benar, seperti itu. Itu kalau usia 9 tahun. Jadi ya kitanya juga ya santai aja gitu. Kalau misalnya anak kita yang kemudian kalau sakit nih,
misalnya cuman jatuh gitu aja kan, dia tuh, bunda kakiku berdarah, nanti berdarah sampai sampai berapa hari, terus gimana kalau nggak sembuh kayak gitu. Kalau kita kan aduh anak ini nih gitu biasa aja gitu kan, kita ya bilang ya sampaikan informasi itu dengan penjelasan dengan positif, kemudian agak bercanda agar anak itu tidak terlalu serius-serius dalam menyikapi semua itu. Itu anak usia 9 tahun. Itu sih. Nah, jadi kita sekarang jadi paham gitu ya seperti apa keunikan anak 9 tahun itu. Bagaimana mereka ini tadi digambarkan, dijelaskan sama Bunda Yuki bahwa mereka ini lagi fase ya, sedang berada di dalam fase yang penuh dengan kekhawatiran tentang dunianya sendiri gitu. Dia mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan orang tuanya, teman-temannya gitu ya, dan dia itu sedang dalam fase di mana si anak umur 9 tahun ini takut kehilangan guru, teman dan seterusnya gitu. Nah, termasuk kekhawatiran ini juga, kemudian ada juga nih anak-anak nanti bilang, aku nggak mau lewat situ, trauma. Nah, jadi kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin dia alami, terus dia kemudian merasa sakit atau pernah mengalami sesuatu yang tidak nyaman, dia itu mudah banget gitu untuk kemudian bilang trauma gitu, atau seakan-akan nggak mau mencoba lagi gitu. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua ketika anak-anak ini di usia 9 tahun itu, karena dia merasa khawatir, karena dia kemudian tadi ya takut, rasa takutnya besar gitu. Dia tidak ingin hal-hal buruk terjadi. Sebetulnya begitu, niatnya baik, tapi kadang-kadang berlebihan bagi kita orang tua, bagi kakak-kakaknya juga kadang-kadang terlihat berlebihan. Misal contoh kalau pengalaman kita ya, misalnya Mazaya itu udah mau masuk di usia 9 tahun juga gitu. Setiap kali misalnya kita berkumpul dengan keluarga, terus saya atau bundanya cerita tentang sesuatu keadaan, misalnya kalau beberapa kali yang saya amatin Mazaya itu, kalau kita ngebahas tentang surga neraka, terus bagaimana keadaan anak-anak kalau mereka tidak solihah, tidak solih itu seperti apa dan seterusnya, itu dia berulang kali itu sampai nangis gitu. Nangisnya bukan saat mendengarkan cerita kita, tapi setelah selesai semuanya dia kemudian menyendiri, dia nangis. Nah pas nanti kita tanyain kenapa dek, adek nggak mau bunda kayak gitu, adek nggak mau ayah kayak gitu. Jadi dia betul-betul rasa kasih sayangnya itu memang sedang di titik yang dia mengkhawatirkan banyak hal gitu. Nah sehingga kita sebagai orang tua yang paling penting di fase ini adalah menjadi orang tua yang memiliki kepekaan terhadap anak ini. Bagaimana kita kemudian menunjukkan kepedulian kita dengan semua kekhawatiran dia. Kita hadir kemudian menjadi orang tua yang bisa mendamaikan, yang bisa menenangkan perasaannya, dan membuat kekhawatirannya itu jadi tereduksi gitu dengan gaya kita. Bisa dibuat santai ngobrolnya, bisa kemudian dibuat agak ada humor-humornya begitu. Jadi dia tidak menjadi kekhawatiran yang awalnya menurut dia ini sangat menakutkan gitu kan. Kita buat dengan cara komunikasi kita yang rileks, yang santai, bukan merendahkan kekhawatiran dia dan perasaan dia gitu, tapi kemudian kita hadir menunjukkan bahwa ini loh, kamu punya orang tua yang peduli, yang ada selalu menemani kamu, membersamai kamu, dan siap membantu kamu gitu kira-kira. Nah sehingga anak kita itu merasa tenang karena dia sedang berada di fase tidak, jadi dia merasa kayak nggak bisa sendiri gitu, butuh teman segala macam. Dan rata-rata anak 9 tahun itu mereka itu kayak rela berkorban untuk kemudian memperjuangkan hubungan ya, termasuk dengan teman-temannya. Dia tuh rela tuh ngumpulin uang segala macam untuk apa? Untuk beliin sesuatu buat temannya gitu. Nah ini kakak Aziza dulu juga pernah di fase itu gitu. Dia nabung, dia kumpulin uang jajannya sendiri untuk apa? Beli kado buat temannya, beli kotak pensil, beli ini beli itu buat temannya gitu. Jadi buat mereka itu di usia 9 tahun ini yang namanya hubungan, pertemanan, relationship itu adalah sesuatu yang penting, dan mereka nggak mau itu rusak. Mereka khawatir kalau sampai ada suatu peristiwa yang membuat itu rusak. Aziza dulu pernah waktu di usia 9 tahun itu pernah nangis
Waktu kemudian di rumah, setelah dia memperlakukan teman-temannya dengan sangat baik, dia beliin hadiah sama temannya dan seterusnya, tapi ternyata temannya mengecewakan dia. Ingat nggak Bunda? Ya, jadi dia sudah berkorban sedemikian rupa buat teman-temannya, tapi ternyata, jadi yang saya ingat waktu itu Azizah itu pernah bikin kesepakatan sama temannya itu hari spesial buat mereka. Ya, mereka itu pengen janjian di hari itu, jalan bareng, makan bareng, tukeran kado kayak gitu-gitu. Azizah udah nyiapin semuanya, tapi ternyata si temannya ini membatalkan sepihak acara tersebut gitu. Dengan masing-masing bikin acara sendiri, padahal ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Mereka bikin acara sendiri dan kemudian Azizah nangis. Karena apa? Merasa teman-temannya tidak menganggap penting hubungan mereka itu. Nah, kita lah yang perlu hadir menenangkan anak-anak ini, meskipun tadi seperti yang disampaikan Bunda Yoki ini terkesan lebay gitu atau apa, kita jangan fokus ke situ. Tapi kita, kalau kita fokus ke sana justru membuat anak ini makin drop, makin merasa sendiri, makin ngerasa aneh dirinya gitu. Maka kalau ini nanti dibawa terus ya, kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, maka anak 9 tahun ini bisa kebawa nanti menjadi perilaku yang terus menerus menjadi bagian dari hidupnya gitu, bahwa dia ngerasa nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang care sama aku memang sendiri dan seterusnya. Ini nanti punya impact yang kurang bagus, sehingga kita perlu hadir menemani anak kita yang usia 9 tahun itu untuk memastikan bahwa dia yakin bahwa dia punya orang tua yang sangat sayang, sangat peduli kepada dirinya, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi itu bisa tereduksi secara alami dengan sikap rileks dan penuh humor dari orang tua untuk membersamai setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia anak 9 tahun itu. Oke. Itu dulu yang bisa kita ulas di usia 9 tahun. Jangan lupa bisa tekan tombol like kalau misalnya Anda suka, tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Kita bakal ulas lagi, masih ada usia-usia lain yang masih perlu kita bahas tentang keunikan dan kebiasaan-kebiasaan umum yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan usianya, agar kita jadi orang tua yang bisa lebih bijak dalam membersamai tumbuh kembang anak kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.